Shalom adik-adik yang kekasih, apa kabar? Lama banget ya kita nggak ketemu, tapi nggak apa-apa. Karena kita merasakan kasih Tuhan, sayang Tuhan tetap menjaga melindungi kita. Kita mau mulai kebaktian kita, siap-siap Alkitab dan buku agenda. Karena kita akan mulai ibadah. Kita angkat satu pujian, sayang-sayang disayang Tuhan. Lagunya sayang disayang, aku disayang Tuhan. Kita disayang papa mama aja bangga senang. Apalagi disayang oleh Tuhan Yesus, kita lebih senang, lebih bangga. Kita akan naikkan pujian, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada kamu, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bangun jiwa kita, bersiap, berjaga-jaga karena Tuhan Yesus
segera datang. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, cara kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita semuanya berdoa ya adik-adik. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami merasakan, mengalami, menikmati kasih sayang Tuhan, peduli Tuhan, perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalaupun Tuhan beberapa bulan ini kami terus beribadah di dalam rumah karena kami belum bisa pergi ke gereja. Tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, selalu hadir di dalam ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan Yesus, pimpinlah kami, berikan kami pengertian supaya apa yang kami dengar tentang kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami bangun jiwa kami berjaga-jaga terus dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Nia, terima kasih Kak Rahel. Adik-adik, Kak Nur mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah nangis? Ya, nangis, ya semua lah ya. Orang sejak begitu lahir, udah langsung nangis. Tapi adik-adik, ada tangis karena sukacita, karena bahagia, karena terharu. Nah mungkin kamu setelah naik kelas atau lulus, dapat ranking pertama atau dapat sekolah favorit, pasti senang dong, terharu. Apalagi kasih Yesus, kita rasakan, kita alami terharu. Tapi ada juga nangis yang sedih, karena sakit, karena kesal, karena marah, karena kecewa. Ya, jadi bermacam-macam. Nah adik-adik, sekarang Kak Nur mau ajak kita baca Alkitab. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 12. Kak Nur baca ya, adik-adik juga baca di rumah ya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah adik-adik, Kak Nur mau kasih tema di sini, tangis kedukaan menjadi tawa kesukaan. Nah tadi kita sudah baca ya dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Adik-adik, di sini kita lihat setelah Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan kunjungannya ke kota Nain. Nah adik-adik tadi kita udah baca, setiap Tuhan Yesus ada di suatu tempat, di kota, di desa, di kampung, selalu diikuti orang berbondong-bondong. Adik-adik tahu gak berbondong-bondong? Berbondong-bondong itu banyak, di atas 100 orang ya. Jadi Tuhan Yesus sama murid-muridnya nih mau pergi ke kota Nain ya. Lalu wajah-wajah rombongan Tuhan Yesus
sukacita karena mereka baru saja melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum. Lalu ketika mereka berjalan sudah mau masuk nih ke kota Nain. Pas mereka masuk di dalam pintu gerbang, ada rombongan dari kota Nain mau keluar. Pas mereka ketemu di pintu gerbang, rombongan Yesus mau masuk ke kota Nain. Rombongan yang dari kota Nain mau keluar. Tapi kok kenapa ya rombongan yang mau keluar dari kota Nain itu pada sedih-sedih? Kenapa ya? Ada yang nangis. Lalu ada yang tanya nih, biasanya ya ada orang-orang kepo tuh. Ada apa sih? Ada apa sih? Kok mukanya pada sedih-sedih? Ada yang meninggal. Oh, ada yang meninggal. Iya, anak muda. Waduh, anak seorang ibu yang sudah janda. Dan anak semata wayang, satu-satunya, anak tunggal. Ya ampun, kasihan amat ibunya. Udah janda lagi, anaknya cuma satu, meninggal pula. Lalu mereka lihat, oh iya, rombongan itu sedang mengusung mayat. Mau dibawa ke pemakaman, peristirahatan yang terakhir apa sementara adik-adik? Kalau orang dunia, orang yang kepercaya Tuhan Yesus, orang mati katanya dibawa ke peristirahatan selamanya, peristirahatan terakhir. Jadi kalau terakhir enggak bangun-bangun lagi. Tapi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ada orang meninggal dibawa ke pemakaman peristirahatan sementara. Sebentar doang. Orang mati di dalam Yesus kayak tidur. Nanti juga dibangunkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Itu janji Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat, lalu Tuhan Yesus bilang, "Ibu, kenapa menangis?" "Bagaimana saya sedih. Saya punya anak satu-satunya, kebanggaan saya, dan anak laki-laki. Saya tidak punya suami dan anak saya cuma satu. Sekarang meninggal. Saya sedih." Ya ampun, adik-adik tahu orang Israel kalau punya anak laki-laki itu kebanggaannya, itu andalannya. Lalu Tuhan Yesus menghentikan orang-orang yang bawa peti mati itu, yang bawa mayat itu. Biasanya kan nggak boleh berhenti ya. Coba kalau perhatiin ambulans atau orang yang bawa peti mati mau dibawa ke pemakaman, nggak boleh berhenti katanya. Tapi ini Tuhan Yesus berhentiin. Mereka juga berhenti. Lalu waktu Tuhan Yesus bilang berhenti, lalu Tuhan Yesus pegang peti mati itu. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah, hiduplah." Adik-adik, saat itu juga, detik itu juga anak muda ini hidup, bangkit. Wah, semua orang yang melihat terheran-heran. Terus ibu anak ini juga, benar nih anakku hidup? Soalnya selama ini belum pernah kita menyaksikan orang mati bisa hidup kembali. Lalu, "Nak, kamu hidup, Nak?" Wah, ibunya senang benar. "Oh, anakku hidup, anakku hidup." Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghidupkan anakku. Adik-adik, rombongan yang lain itu juga pada terheran-heran. Dan berkata, "Siapa ini ya? Kok bisa menghidupkan orang mati?" Lalu mereka semua, tadi kita sudah baca, semua mereka menjadi takut. Takutnya di sini bukan takut melihat ada hantu karena bawa mayat, enggak adik-adik. Takutnya di sini taat, tunduk, hormat
percaya kepada Tuhan. Lalu waktu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya itu tadi, ibunya sudah sedih sekali. Tapi Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itulah Tuhan Yesus. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Langsung bertindak. Enggak kayak kita ya, kalau tergerak hati kita oleh belas kasihan. Oh kasihan. Kayak tadi kan orang-orang pada bilang, siapa yang meninggal, siapa yang meninggal? Anak muda, ibu itu udah ibu janda, gak punya siapa-siapa lagi. Oh kasihan. Itu manusia. Kasihan titik. Udah gak ada kelanjutannya. Tapi belas kasihan Tuhan Yesus pakai koma. Koma itu bukan koma penyakit sekarat ya adik-adik. Pakai koma itu ada terusannya. Ada lanjutannya. Belas kasihan Tuhan Yesus itu terus menerus gak ada ujungnya. Ya, seperti di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan kasih Yesus itu terus menerus, tidak habis-habis. Selalu baru setiap hari. Kita bangun besok ada lagi kasih Tuhan. Besoknya lagi kasih Tuhan, sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, waktu mereka semua melihat bahwa anak muda itu sudah bangkit, sudah hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada ibunya, ibu ini anakmu. Nah waktu mereka semua terheran-heran. Belum pernah terjadi seumur-umur ada orang mati bisa hidup. Ini berarti Tuhan yang hadir. Dan mereka berkata, dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka semua berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah datang mengunjungi kami. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus sama rombongannya datang ke kota Nain. Terus ada rombongan yang mau keluar kota Nain. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka gak lanjutin lagi ke pemakaman. Jadi sekarang ada berapa rombongan? Satu rombongan. Ya. Nah adik-adik, setiap orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus jamin akan hidup, akan mendapat keselamatan di sorga, kekal selamanya. Nah adik-adik, jadi rombongannya satu rombongan pengikut Yesus. Ya. Rombongan pengikut Yesus. Yang tadi berbondong-bondong rombongan Tuhan Yesus, dan yang tadinya berbondong-bondong orang yang mau pemakaman tidak jadi pergi ke pemakaman. Karena Tuhan Yesus sudah menghidupkan anak muda itu. Nah, sekarang kita baca ayat 17. Kak Nur baca ya adik-adik. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Maka tersiarlah kabar tentang siapa? Tentang Yesus. Bukan tentang anak muda yang dibangkitkan. Itu juga sih. Tapi yang nomor satu, tersiar kabarnya tentang Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Yang berkuasa menghidupkan orang mati, itu hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini dikatakan tersiar kabar, tersebar berita, jadi viral. Berita hari ini Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Wow, akhirnya katanya tersiar di Yudea dan sekitarnya. Adik-adik, kok cepat banget ya beritanya? Kan dulu belum ada televisi, belum ada HP, belum ada WA, Instagram, Twitter, FB. Kok cepat banget beritanya? Nah adik-adik, tadi kan sudah jadi satu rombongan Tuhan Yesus kan jadi banyak. Yang berbondong-bondong tadi rombongan Tuhan Yesus, dan yang berbondong-bondong rombongan yang mau ke pemakaman kan gak jadi. Jadi semuanya rombongan Tuhan Yesus. Nah mereka semua bersaksi cerita
tentang Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Ya adik-adik, tersebar tentang Yesus ya. Tersebar berita. Mungkin orang bilang, hei kamu udah pernah dengar belum? Tuhan Yesus itu hebat. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya memberkati orang miskin. Bukan hanya melepaskan orang yang kerasukan setan. Tapi menghidupkan orang mati. Ada enggak Tuhan seperti itu? Ada enggak selain Tuhan Yesus? Selain kuasa Tuhan Yesus? Enggak ada. Nah setiap orang akhirnya menceritakan tentang Yesus. Nah Kak Nur mau tanya nih adik-adik. Adik-adik kan sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya bertemu bukan kita bertemu face to face, muka dengan muka. Artinya bertemu kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah membuka hati kita menerima Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah masuk di dalam hati kita. Nah itu artinya kita yang sudah bertemu dengan Yesus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga bersaksi. Harus menceritakan kepada orang lain. Ya seperti rombongan tadi, mereka itu memberitakan tentang Yesus. Tersebar berita tentang kuasa Yesus. Tersiar, viral. Ya adik-adik, tentang kuasa Tuhan Yesus. Supaya orang lain yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, yang tidak punya pengharapan akan selamat, yang tidak punya keyakinan akan masuk surga, kita saksikan, kita ceritakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Ya adik-adik, nah seperti itu kan kata Tuhan Yesus. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Ya, masih ingat hafalan kita Yohanes 14 ayat 6. Akulah, kata Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jalan ke surga siapa? Tuhan Yesus. Jalan hidup siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah adik-adik yang sudah memiliki keselamatan, yang sudah memiliki hidup kekal, jangan hanya buat diri sendiri. Ceritakan ke teman-teman. Mungkin punya mbak di rumah, ceritain aja. Kalau mereka marah, aku ngasih tahu supaya kamu selamat, supaya dosamu diampuni, supaya kamu bisa masuk surga. Kalau kamu tidak menerima, ya nggak apa-apa, nggak usah marah. Ya, nah seperti rombongan tadi, semuanya bersaksi karena hati mereka penuh dengan sukacita, karena hati mereka penuh dengan kebahagiaan, karena sudah Yesus menjamin kehidupannya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan ini kita bisa ceritakan kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus akan membuka hati orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekalipun ya memang nanti anak muda ini juga akan mati, akan meninggal. Nanti mungkin masih jauh ya. Dan semua orang memang akan mati, akan meninggal. Tapi yang mati meninggal itu hanya tubuhnya. Tubuh kita kembali kepada tanah. Tapi roh kita, jiwa kita diambil oleh Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Nah adik-adik mau bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan? Nah seperti tadi Kak Nur katakan, tangis kedukaan menjadi tawa kesukaan. Nah kalau kita selama di dunia ini banyak tangis ya, menghadapi masalah, persoalan, apalagi sekarang ini virus corona belum selesai-selesai. Tapi kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa menyelesaikan virus corona ini. Tapi kalaupun belum selesai-selesai sampai sekarang, di balik ini ada maksud Tuhan. Supaya semua manusia tidak mengandalkan kepintarannya, kekuatannya, kehebatannya, tapi datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Ya adik-adik, nah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa,
bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang tentang anak muda di kota Nain yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas hidup mati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dijamin hidupnya oleh Yesus. Tuhan, kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mau menceritakannya kepada orang lain. Kami juga bersaksi supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami terus dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan pengakuan iman ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, Kak Nur mau tanya nih, minggu yang lalu ayat hafalannya masih ingat? Masih dong ya, karena banyak waktu ya untuk menghafal. Nah coba diulang lagi ya. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, itu minggu yang lalu. Sekarang Kak Nur mau kasih untuk minggu ini. Dari Yohanes 11 ayat 25. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya, sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini janji Yesus. Jadi nanti kalau kita sudah tua, sudah mati, yang mati itu tubuh kita, daging kita. Tapi roh kita, jiwa kita hidup kembali. Karena Yesus juga hidup kembali ya adik-adik. Nah kita sudah mendapatkan ayat hafalan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup kebaktian kita. Kita berdoa lagi sekali lagi adik-adik ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan Yesus.
Apabila kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Tuhan menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa supaya Tuhan jaga kami, lindungi kami, pelihara kami. Jaga juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Lindungi dan berkatilah papa mama, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Supaya Tuhan memberkati dan kami boleh kembali lagi beribadah di dalam gereja. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kasihanilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami, dan kami terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus selesaikan virus corona ini Tuhan, sehingga kami semua boleh datang beribadah, boleh ke sekolah, boleh kemana-mana untuk melakukan yang baik. Oleh sebab itu kami percaya tepat pada waktunya Tuhan Yesus akan menyelesaikan masalah persoalan. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat bagimu kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mengucapkan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.